Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain wa dzurriyyatihi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajmain wa dzurriyyatihi wa jami'i khalihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa ulama al-amilin شيخنا في الدين ولكل ولي ولي أهل مشارق الأرض إلى مغاربها المصنفين المخرجين خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي وأصولهما وفرعيهما ومن انتسب إليهما ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا إلى شيخ خليل بن كالاني وإلى شيخ عبد الشيخ الأشعري وإلى الشيخ محمد أسف الله وإلى الشيخ عبد الرحيم وإلى شيخنا ومربي روحنا ومجيد محمد مدرس أسلام بن محمد الصالح ووصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Allahumma nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa 'adha alaina bi barakatihi wa amadana bi asrarihi bid darain amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ Waman adapun siapa itu yushaqiq menyalahi siapa man ikhalif yakni menyalahi siapa man ar-rasula terhadap rasul bima di dalam perkara jaa yang datang siapa rasul bihi dengan ma minal haqqi dari kebenaran Mim ba'di ma tabayyana dari setelahnya jelas. Dari setelah jelas lahu bagi man apa al-huda petunjuk
Zahara yani jelas lahu bagi man apa al-haqqu perkara yang hak. Bil mu'jizati dengan adanya beberapa mukjizat. Siapa yang menyalahi aturan Rasul, menyalahi apa yang dibawa oleh Rasul berupa ajaran Islam, yang melanggar aturan Islam, padahal semuanya sudah jelas, bahkan ada mukjizatnya sebagai penguat kebenaran. Wa yattabi dan mengikuti siapa man tariqan terhadap jalan ghaira sabilil mu'minina yang selain jalannya orang mukmin. Ai tariqihim yakni selain jalannya mukminin. Alladzi hum yang adapun mukminin itu alaihi di atas tariq minad dini dari agama Islam. Jadi mereka tidak mengikuti ajaran agama Islam. Biayakfura dengan kufur siapa man. Orang yang seperti itu nuwalli maka akan melencengkan siapa kami. Nuwalli maka akan melencengkan siapa kami terhadap man, melencengkan ma terhadap perkara tawalla yang menguasai siapa man. Naja'alu yakni menjadikan siapa kami hu terhadap ma waliyan terhadap penguasa. Lima kepada perkara tawalla yang menguasai siapa manhu terhadap ma. Jadi akan dibuat melenceng dari jalur yang benar. Minab bolali bayannya dari kesesatan. Minab bolali bayannya dari kesesatan. Bi'an nukhalliya dengan menyepikan siapa kami Allah bainahu di antaranya man wa bainahu dan di antaranya ad-dhalal fid dunya di dunia. Maksudnya ya hanya diliputi dengan kesesatan. Ya. Wa nusli dan akan memasukkan siapa kami terhadap man. Nudkhil yakni memasukkan siapa kami terhadap man fil akhirati di akhirat, memasukkan jahannam terhadap neraka jahannam. Bayah dariku maka terbakar siapa man fiha di dalam jahannam. Wasa'ad dan itu paling jelek apanya masiron tempat kembalinya. Itu paling jelek apanya masiron tempat kembalinya, marji'an yakni tempat kembali, ia adapun jahannam. Ya na'udzubillah min dzalik. Ya, itu disebabkan tidak mengikuti ajaran Islam, ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ajaran Rasul, ajaran Islam itu sudah jelas kebenarannya, ya jelas kebenarannya. Semua yang ada di dalam Al-Quran kalau diteliti, baik secara ilmu agama maupun ilmu
sains, semuanya cocok, ya, sesuai, tidak ada yang salah, semuanya benar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu la yaghfiru, tidak mengampuni siapa Allah, an yushraka, terhadap disekutukan apa bihi dengan Allah. Wa yaghfiru, dan mengampuni siapa Allah ma terhadap dosa duna dalika, yang selainnya itu ayyush rokabi. Jadi Allah tidak akan pernah mengampuni dosa yang berupa musyrik, perbuatan musyrik, perbuatan kafir, tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, itu dosa yang tidak akan diampuni. Sedangkan kalau dosa yang lain masih ada kemungkinan diampuni. Yang penting dia tidak musyrik atau tidak kafir. Ini dalilnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Mengampuni itu liman, kepada orang yasya'u, yang menghendaki siapa Allah. Ya, yang diampuni yang dikehendaki. Yang dikehendaki itu yang seperti apa ya? Orang yang memang dekat dengan Allah, orang yang memang taat kepada Allah, atau orang yang berdosa taubat kepada Allah. Nah, itulah ciri-ciri orang yang diampuni. Wa man, adapun siapa itu yusyrik, musyrik siapa man billahi, dengan Allah, faqad dhalla, maka sungguh sesat siapa man, dhalalan, dengan sesat, ba'idan, yang jauh. Jauh apa? Anil haqqi, dari kebenaran. Kalau sudah musyrik maka akan jauh dari kebenaran. Iyad'una min dunihi illa inatha. Iyad'una, tidak menyembah. Ma yad'una, yakni tidak menyembah. Ya budu, yakni menyembah siapa? Musyrikuna, orang-orang musyrik. Min dunihi, dari selain Allah. Aillahi, yakni selain Allah. Ai ghairihi, yakni selain Allah. Tidak menyembah illa inathan, kecuali terhadap berhala perempuan. Ini berhala itu mengapa kok disebut perempuan? Karena apa? Ya mungkin karena lemah ya. Berhala itu ya lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya mungkin identik juga dengan perempuan itu kan lemah. Makanya disebut inahan. Tapi bukan menyamakan perempuan dengan berhala, bukan. Tapi memiliki sifat yang ada kesamaan. Asnamannya ini beberapa berhala mu'annasatan, yang mu'annas, yang perempuan. Kalata, seperti Lata wal Uzza, dan Uzza, wa Manata, dan Manata. Ini nama-nama berhala orang kafir ya, orang kafir Quraisy. Lata, Uzza, Manata itu. Wa iyad'una, dan tidak menyembah siapa musyrikun, ma yad'una, yakni tidak menyembah siapa musyrikun, ya buduna, yakni tidak menyembah siapa musyrikun, bi'ibadatiha, dengan ibadah terhadap inathan, dengan ibadah itu kan menyembah, dengan menyembah terhadap inathan, illa syaitanan, kecuali terhadap syaitan, maridan, yang sangat sesat. Maridan, yang sangat sesat, yang sangat melenceng.
Jadi kalau ada orang yang musyrik menyembah selain Allah, itu berarti yang disembah itu adalah syaitan. Kharijan yakni keluar an taati dari taat. Di taatihim karena taatnya musyrikun lahu kepada syaitan. Fiha di dalam ibadah. Bahwa adapun syaitan itu iblis la'anahullah, la'ana yang melaknat terhadap syaitan siapa? Allah. Apa itu melaknat? Apa ada yang menjauhkan siapa? Allah terhadap syaitan an rahmatihi dari rahmat, dari kasih sayangnya Allah. Ya, dilaknat berarti jauh sekali dari rahmat Allah. Ya, mencium aja tidak. Nah, itu setan. Makanya jangan ya kita menuhankan setan. Ya, hati-hati karena sekarang banyak bentuknya setan itu kan. Bahkan di dalam Al-Quran itu apa? Minal jinnati wan nas. Setan itu yang menggoda itu bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Jadi manusia juga bisa jadi apa ya? Wakilnya setan. Dan ingat juga dalam diri kita ada utusan setan apa? Nafsu. Bulan Ramadan setan memang diikat di penjara. Tapi dalam diri kita, hati kita ada nafsu. Nafsu itulah istilahnya muridnya setan, didikannya setan. Kalau tidak bisa mengendalikan nafsu, ya sudah, sama baik dengan nurutin setan. Maka meskipun Ramadan setan dibelenggu, masih ada baik yang maksiat, kadang masih ada. Belum lagi setan dalam rupa apa? Sekarang ada namanya setan gepeng. Setan gepeng, apa itu setan gepeng? Nah itu jadi itu HP itu setan gepeng. Ya, kalau memang memunculkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, yang jelek, jadinya setan. Tapi sebaliknya HP juga bisa jadi sumber ilmu, sumber kebaikan bisa juga. Kalau yang muncul adalah hal-hal yang positif, ya, mendorong untuk ibadah, nah itu jadi sumber kebaikan juga bisa. Makanya yang penting itu bukan sisi dari HP-nya, bukan, tapi ya yang menggunakannya itu. Ya. Makanya yang menggunakan HP itu harus benar-benar orangnya hati-hati, benar-benar harus menjaga dari dorongan-dorongan nafsunya. Ya, menjaga dari dorongan-dorongan pengaruh setannya itu. Kalau sudah nafsunya yang muncul, ya sudah, HP itu ya tadi setan gepeng jadinya. Tapi kalau yang muncul imannya, takwanya, yang muncul apa ya, malaikatnya istilahnya itu, kebaikannya, wah HP itu bisa buat dakwah, bisa buat ngaji, baca Quran dan lain-lain. Jadi balik ke orangnya masing-masing. Itu makanya sebelum menggunakan teknologi, orangnya harus ya diperbaiki dulu, ya, dipersiapkan dulu.
Waqala dan berkata siapa syaitan, syaitan yani syaitan, la adakhidanna sungguh akan menjadikan siapa saya. Sungguh akan menjadikan siapa saya, la aj'alanna yani sungguh menjadikan siapa saya, li untuk saya, min ibadika dari beberapa hambamu, nasiban terhadap bagian, haddan yakni bagian, mafrudan yang pasti, maqtu'an yakni yang dipastikan. Atau yang mengajak siapa saya, hum terhadap ibadika, mengajak terhadap ibadika ila ta'ati, kepada taat kepadaku. Jadi ini ikrarnya setannya, berkata kepada Allah, ya Allah, aku akan berusaha menjadikan hamba-hambamu manusia itu menjadi golonganku, bagian dariku, sehingga dia taat, patuh, tunduk kepadaku. Nah ini hati-hati. Ini apa namanya, kode etiknya setan. Dia punya moto semboyan. Walau dillanna, dan sungguh akan menyesatkan siapa aku, sungguh akan menyesatkan siapa aku, hum terhadap ibadika, anil haqqi dari kebenaran, bil waswasati dengan menggodanya, dengan menggoda. Walau manyanan, dan sungguh berharap siapa aku, hum terhadap ibadika, ulqiya yakni menjatuhkan atau meletakkan fi qulubihim di dalam hatinya ibadika, meletakkan di dalam hatinya ibadika tulal hayati, terhadap lamanya hidup. Jadi ciri-ciri godaan setan itu apa? Kita nganggap hidup ini masih lama. Nah itu bagian dari was-wasnya setan, godaan setan. Kalau kita merasa kalau kita ngerasa hidup kita masih lama, nah itu bagian dari bisikan setan. Jadi kalau hidup itu masih ngerasa lama, itu berarti gawenya setan. Tes. Wa alla ba'tha, wa an, dan sesungguhnya kelakuan itulah ba'tha, tidak ada bangkit dari kubur itu mawjud. Wala hisaba, dan tidak ada hisab itu mawjud. Nah ini ya cara setan ya, mulai dipengaruhi diri kita, sehingga terbayang dalam diri kita itu, wah, aku bakal hidup masih lama. Kagetlah, rajin-rajin ke masjid tuh kagetlah, rajin-rajin sholat tuh kagetlah, bakal masih lama hidup. Kayak tua-tua banyak yang pantas ke masjid itu wong tua. Yang pantas wong yang ahli ibadah itu yang tua. Nah, kalau masih muda ini waktunya senang-senang dulu, waktunya ya ngopi-ngopi. Nah itu sebenarnya itu rayuan setan. Dan menganggap tidak ada hari pembalasan, tidak ada bangkit dari kubur gitu. Kalau sudah mati kan lantai beres urusan. Mati mati. Nah itu. Wala amurana, dan sungguh menyuruh siapa saya hum terhadap disuruhlah oleh setan ini itu ya.
Wala yubatikunna maka sungguh memotong siapa ibad yaqta'unna yakni memotong siapa ibad adzanal an'ami terhadap beberapa telinganya hewan. Ini gawenya setan. Berarti ini menyakiti hewan. Hewan tidak ngapa-ngapa tahu-tahu kupingnya dipotong. Waqad mu'ila dan sungguh dilakukan apa dalika itu yaqta'unna bil bahairi dengan beberapa onta yang banyak susunya. Onta perempuan berarti ya, onta betina ya. Dipotong kupingnya, nggak tahu ngapun. Wala amurana dan sungguh menyuruh siapa saya terhadap ibad. Disuruh lagi. Pertama disuruh potong kuping hewan. Ini disuruh lagi fala yughayyiruna maka merubah siapa ibad khalqallahi terhadap makhluknya Allah. Ciptaan Allah. Nah ini yang sering terjadi. Jadi dirubah-rubah bentuk ciptaan Allah itu. Gak usah hewan, kadang dirinya sendiri itu dirubah. Ya kan? Ya, kurang mancung dibikin mancung. Ya. Ya. Sekarang banyak kan caranya merubah bentuk, itu banyak caranya. Matanya kurang besar dibikin besar. Alisnya kurang cantik dibikin cantik, macam-macam. Nah itu taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah. Itu secara hukum itu tidak boleh, haram ya. Nah itu gawe setan berarti. Gawe setan. Yang boleh merubah itu kalau ada kelainan. Nah itu boleh baru. Misalnya bibirnya apa itu? Sumbing, dioperasi, dibenerin boleh. Nah, terus giginya maju ke depan, apa namanya itu? Jongos misalnya dirato ke ya, pakai apa tuh, pakai behel ya. Behel yang habis itu dicor kan ya. Nah itu yang boleh kalau ada kelainan. Nah ini gak ada kelainan, normal ya, normal ya. Dan ya masih pantas bisanya ini karena nak niru artis tadi kan. Nak niru artis apa tuh? Korea apa? Ya Korea. Kalau di Jawa itu ada kroya ya. Jawa Tengah. Nak niru artis mau dirubah-rubah. Nah itu tidak boleh. Itu gawenya setan itu. Dinahu yakni agamanya Allah, merubah agamanya Allah bil kufri dengan kekafiran. Nah ini juga lebih-lebih lagi ya. Wa ihlalima dan menghalalkan sesuatu, harama yang mengharamkan siapa Allah. Wa tahrimima dan mengharamkan sesuatu, ahalla yang menghalalkan siapa Allah. Jadi menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nah itu tidak boleh. Kalau halal tidak boleh diharamkan, yang haram tidak boleh dihalalkan. Hati-hati sekarang ada istilahnya game judi itu ya, game. Itu kalau nggak kerasa itu kan kebagian dari judi ya. Itu judinya apa? Judinya kita beli kuota, dikuras kuotanya itu. Akhirnya beli kuota lagi, beli kuota lagi, beli kuota lagi, itu dengan sendirinya itu
ya bisa berbau judi, akhirnya lalai macam-macam, lalai sholat, lalai. Nah itu ya. Hati-hati, sekarang banyak cara orang-orang yang di luar Islam mempengaruhi umat Islam ini biar lupa lalai. Wa man yattakhidhi syaitana waliyan, wa man, adapun siapa itu yattakhid menjadikan syaitana terhadap syaitan, waliyan terhadap kekasih, menjadikan syaitan itu kekasih. Kekasih itu maksudnya yang menguasai dirinya. Ya tawalayani, menguasai apa syaitan hu terhadap man, wa yuti'u, dan taat siapa man hu terhadap syaitan, min dunillahi, dari selainnya Allah, ay ghairihi, yakni selain Allah, faqad khasira khusrana mubina, faqad khasira, maka sungguh rugi siapa man, khusranan, dengan rugi, mubinan, yang jelas, rugi sekali kalau nurutin gawenya setan. Ya tadi cara menilainya apa? Ini setan, ini bukan. Cara menilainya ya dari sisi manfaatnya. Manfaat untuk diri kita, manfaat untuk orang lain, ada apa enggak? Nah, kalau gawe-gawe yang enggak manfaat, ya itu berarti berbau setan. Kalau gawe yang manfaat untuk diri kita, manfaat untuk orang lain, manfaat, nah itu berarti jauh dari setan. Yang kedua cara menilainya ya syariat agama, melanggar syariat atau tidak, melanggar ajaran Allah, ajaran Rasulullah atau tidak. Nah kalau melanggar, setan itu. Bayinan, yakni jelas, lima sirihi, karena kembalinya man ilan nari, ke neraka. Ilan nari, ke neraka, al-mu'abbadati, yang dikekalkan. Al-mu'abbadati, yang dikekalkan, siapa alaihi, atas man, bakal kekal di neraka. Na'udzubillah. Ya'iduhum, ya'idu, berjanji siapa syaitan, hum terhadap man yang nurutin gawe syaitan tadi, berjanji tulal umri terhadap panjang umur. Tenang baik, kau tuh masih lama hidup, puas kala dulu, senang kala dulu, itu masih muda. Dan semboyannya itu apa? Muda. Oh, muda itu apa? Wa yumanni, dan membuat hayalan siapa setan, terhadap membuat hayalan siapa setan atau keinginan siapa setan, terhadap man, nailal amali, terhadap mendapatkan angan-angan di dunia, terhadap mendapat angan-angan, beberapa angan-angan di dunia. Wa anda, sesungguhnya kelakuan itulah ba'tsah, tidak ada kebangkitan itu mawjud, wala jazaa, dan tidak ada pembalasan itu mawjud. Wa ma ya'iduhumu syaitan, wa ma ya'idu, dan tidak berjanji terhadap man siapa asyaitanu syaitan, bidzalika, dengan itu apa tadi? Nailal amal illa gururan, kecuali janji yang menipu,
batilan yang batil, menipu, kosong. Batil itu yang kosong ya, omong kosong. Ulaika ma'wahum jahannam. Ulaika adapun mereka man itu ma'wahum adapun tempatnya man itu jahannamu, neraka jahannam. Wala yajiduna, dan tidak menemukan siapa man anha dari jahannam, tidak menemukan mahisan terhadap tempat berpindah. Ma'dilan yakni tempat berpindah. Sudah, kalau sudah di jahanam, di neraka ya sudah, tidak bisa kemana-mana, disitulah. Na'udzubillah dzalik. Sebaliknya walladzina, adapun orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina, wa amilu, dan beramal siapa alladzina as-solihati, terhadap amal soleh, beberapa amal soleh. Itu sanudkhilu, maka akan memasukkan siapa kami hum terhadap alladzina, memasukkan jannati, terhadap beberapa surga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, semoga kita tergolong di dalamnya, amin. Tajri, yang mengalir, minta dia dari bawahnya jannat, apa al-anharu, beberapa sungai. Khalidina, hanya kekal dia di dalam jannat, abadan, selamanya. Wa'adallahi, dengan janji Allah, haqqan, dengan benar. Jadi ini janji Allah benar, jangan ragu sedikit pun. Pokoknya kalau beriman dan amal soleh, insya Allah itu bekal menuju surga. Ay wa'ada, yani berjanji hum terhadap alladzina, siapa Allah dzalika, terhadap itu jannat. Wa haqqa, dan menetapkan siapa Allah terhadap dzalik, menetapkan haqqan, dengan benar, benar-benar itu janji yang pasti ditepati Allah. Wa man asdaqu minallahi qila. Wa man, dan tidak ada orang, aila ahada, yani tidak ada orang itu wujud, asdaqu, yang lebih benar, minallahi, daripada Allah, apanya? Qilan, ucapannya. Apanya qilan, ucapannya? Ayqalan, yakni ucapannya. Dan ucapan yang paling benar adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nahadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa dzurriyyatihi. جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء والعاملين بشيخنا في الدين ولكل ولي وليه المشارق الأرض إلى مغاربها وشيخنا وأساتذتنا وعلمائنا والمصنفين المخلصين خصوصا المصنف على الكتاب الإمام الغزالي الطوسي سوره وقرائه شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اللهم نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya waladi, ba'du as'alatika min hadzal qabili. Ya waladi, wahai anakku, ba'du as'alatika, adapun sebagian beberapa pertanyaanmu, itu min hadzal qabili, dari inilah golongan.
yaitu golongan apa? Sesungguhnya ada pertanyaan itu tidak perlu dijawab, tetapi harus dirasakan. Ya, jawabannya itu nggak bisa dengan ucapan, tetapi harus merasakannya. Wa amal qadru, dan adapun ukuran. Wa amal qadru, adapun ukuran alladzi yukayyafu, yang digambarkan, yang bisa digambarkan apa? Al-qadru bil qawli, dengan ucapan, wal kitabati, dan tulisan. Itu faqad bayyantu, maka sungguh menjelaskan siapa aku, hu terhadap alladzi, terhadap qadru, bisa di kitabina, di dalam kitabnya aku, kitabnya kami, rupanya Ihyaul Ulumi, Ihya Ulumuddin, wa ghairihi, dan selainnya Ihya Ulumuddin, minat tasanifi, dari beberapa susunan karangan. Fatlub, maka carilah hu terhadap kitabina, hunaka, di sana. Di sana Ihya Ulumuddin. Nah, jadi kalau kepingin mendalami tentang sisi tasawuf yang bisa diungkap dengan perkataan, tulisan, dalamin lewat kitab Ihya Ulumuddin, ya. Mudah-mudahan bisa ada kesempatan untuk ngaji Ihya, ya. Ya. Hanya modalnya kiai-kiai itu berperilaku, berakhlak lahir dan batin, itu modalnya adalah kitab Ihya, itu sumbernya, ya. Wa amma huna, adapun di sini kitab, adapun di sini kitab itu, famakulna, maka tidak berkata siapa kami, ala tariqatil isyarati, atas bentuk isyarat. Wasalta, dan bertanya siapa kamu ini terhadap saya, amma, dari sesuatu, yajibu, yang wajib apa, mah, ala muridi tariqil haqqi, atas orang yang menginginkan jalan Allah yang maha hak, menginginkan jalannya Allah yang maha hak, jalla wa'ala, jalla maha agung siapa Allah, wa'ala, dan maha luhur siapa Allah. Fa'lam, maka ketahuilah, anna awwala ma, sesungguhnya pertamanya sesuatu, yajibu, yang wajib apa, ma, alaihi, atas murid, itu al-i'tiqadu, keyakinan, as-salimu, yang selamat, as-salimu, yang selamat, al-khali, yang sepi, anil bid'ah, dari beberapa bid'ah. Yang pertama yang harus dimiliki untuk seorang murid, yaitu i'tikad, keyakinan yang benar, jauh dari bid'ah. Bid'ah itu yang mengada-ngada, yang melenceng dari ajaran Al-Quran dan hadis, itu bid'ah. Al-thani, adapun yang kedua itu an-taubatu, taubat, an-nasuhu, yang murni, taubatan nasuha, yang murni, yang baik. Bi'alla yarji'a, dengan tidak kembali siapa murid, ila zallati, kepada beberapa kesalahan. Jangan diulangi lagi, jangan kembali lagi kepada kesalahan. Tuh yang kedua, taubat. Makanya taubat itu dikatakan babul wusul, bab pintu menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat, pintu pertamanya itu taubat.
Kalau wong masih baik manusia, tidak taubat-taubat, tidak akan pernah ya dia masuk thariqatul wusul, tidak pernah, karena belum masuk pintunya. Kali itu ada pun yang ketiga itu irdaul khosomai, merelakan beberapa orang yang beberapa musuh gitu aja. Merelakan beberapa musuh atau perselisihan hatta la yabqa, sehingga tidak tetap alaihi atas murid hakun hak makhlukin kepada makhluk. Yang ketiga, bebaskan diri dari sangkut paut dengan makhluk. Ini maksudnya ya. Kalau punya utang, selesaikan. Kalau punya salah, minta maaf ya. Kalau nembe apa, minta ikhlasnya. Nah itu, bebaskan dari tanggungan dengan makhluk. Arabi adapun yang keempat, tahsilu ilmu syariati, menghasilkan ilmu syariat. Ya, kau terima dengan ukuran sesuatu. Ya'malu, yang mengamalkan siapa murid, mengamalkan biawamirillahi, dengan beberapa perintah Allah. Wa yaqifu, dan berdiri siapa murid. Berdiri itu berhenti, maksudnya an-nawahihi, berdiri atau berhenti siapa murid an-nawahihi, dari beberapa larangan Allah, jangan dilakukan maksudnya. Yang keempat, taubat tadi sudah. Kemudian bebas tanggungan sesama manusia, sesama makhluk. Yang berikutnya ilmu syariat. Nah, ilmu syariat ini tidak wajib semuanya, tapi yang memang bisa diamalkan, mentaati perintah, menjauhi larangan. Walajibu, dan tidak wajib alaihi atas murid min ilmi syariati, dari ilmu syariat, siwa dzalika, yang selain itu qadri ma ya'malu, selain itu yang diamalkan. Wa amma ghairu ilmi syariat, adapun selain ilmu syariat, kalau selain ilmu syariat itu bayakti, maka cukup. Itu bayakti, maka cukup apa? An yata'allama, belajar siapa murid. Apa yata'allama, belajar siapa murid al-qadra, terhadap ukuran. Alladzi bihi, yang itu dengan qadra. Walasuhu, adapun selamatnya murid. Wa najatuhu, dan selamatnya murid. Kompresor. Ini ya. Kalau itu bisa baterai. Coba jangan madepkan ke sini, jadi agak sini kan. Kalau madep sini nanti bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ilmu selain syariat, maka cukup yang bisa selamat saja, menyelamatkan kamu dari ya bahaya-bahaya ya. Bahaya di dunia, terlebih bahaya di akhirat. Nah itu. Tapi yang terpenting itu ilmu syariat. Wahadzal kalam, adapun ini perkataan itu yakunu ada apa kalam itu makluman
yang itu mati kan? Mati kan? Mic-nya mati kan? Atau deketin aja. Di sini bisa wirelessnya dekat. Break dulu ya, break dulu ya. Dari bakteri lagi. Coba baterai ini. Digabung-gabung gitu. Apa-apa mic-nya habis baterai, yang penting orangnya jangan habis baterai. Ya, sebelum habis cepet-cepet diisi, orangnya cepet diisi. Hah? Ingat ya besok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tadi? Wahadal kalam, adapun ini pembicaraan ini
perkataan itu yakunu ada apa hadzal kalam itu makluman diketahui laka bagimu binaqli hikayatin dengan menukil atau mengutip cerita. Waradat yang datang apa hikayah anil masyayikhi dari beberapa guru. Wahia adapun hikayah itu anna Syibliyah sesungguhnya Syekh Asy-Syibli rahimahullahu itu kala berkata siapa Asy-Syibli ini sesungguhnya saya itu khadimtu berkhidmah melayani siapa saya arba'a mi'ati ustadin terhadap 400 guru. Masya Allah, berkhidmat kepada 400 guru. Wa qara'tu dan membaca siapa saya alaihim atas arba'ami'ati ustadin, membaca arba'ata alafi hadisin terhadap 4.000 hadis. Berarti dia seorang perawi hadis ya. Dapat hadis disetorkan benar atau tidak, nah itu ya ditashih. Waktu itu dan memilih siapa saya minha dari arba'ata alafin, memilih hadisan terhadap hadis wahidan yang satu, wa amiltu dan mengamalkan siapa saya bihi dengan hadisan wahidan. Jadi dari 4.000 itu yang dipilih cuma satu dan yang diamalkan juga itu cuma satu. Wataratu dan meninggalkan siapa saya baqiyah terhadap sisanya arba'ata alafin. Mengapa li'ani karena sesungguhnya saya itu ta'amal tu berangan-angan atau berpikir siapa saya fi hadzal hadithi di dalam ini hadis al-wahidi yang satu. Maka aku kemudian berpikir tentang hadis ini itu maka melihat siapa aku fihi di dalam hadzal hadis khalasi terhadap selamatnya aku wa najati dan selamatnya aku. Wa aidon dan juga ra'aitu melihat siapa aku anna ilmal awwalina sesungguhnya ilmunya orang-orang awal wal akhirina dan orang-orang akhir itu mundarijun masuk fihi di dalam hadisil wahid atau di dalam hadzal hadis. Jadi dari 4.000 itu Imam Asy-Syibli ini hanya mengambil satu yang memang dipegang benar. Bahwa adapun hadzal hadisil wahid, hadis yang satu itu qauluhu perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal linnari linnasi itu ya linnasi apa linari linari wa'mal linnari biqadri sabrika alaiha. Nah ini wa'mal beramallah kamu li dunyaka untuk duniamu biqadri maqamika dengan ukuran berdiamnya kamu biha di dalam duniaka. Jadi kalau mikirin dunia bekerja untuk tujuan dunia ya sekiranya kita di dunia ini lama apa tidak. Nah itu jadi tidak usah pening-pening. Kalau memang bakal dengar di dunia ya sudah tidak usah banyak-banyak mikirkan dunia. Wa amal dan beramallah kamu li akhiratika untuk akhiratmu biqadri baqaika dengan ukuran
tetapnya kamu, kekalnya kamu fiha di dalam akhiratika. Nah ini yang harus banyak kita berpikir. Amal untuk akhirat. Karena apa? Bakal kekal di akhirat. Wa amal dan beramallah kamu lillahi karena Allah, biqadri hajatika dengan ukuran butuhnya kamu ilaihi kepada Allah. Nah, jadi beramal karena Allah. Kenapa? Kita butuh kepada Allah. Yang menyelamatkan kita Allah, yang memberi nikmat Allah, yang mengabulkan hajat Allah. Nah, jadi beramallah karena Allah. Wa amal dan beramallah kamu linari karena neraka. Maksudnya kalau punya tujuan neraka, biqadri sabrika dengan ukuran sabarnya kamu alaiha atas nar. Kira-kira sabar tak dengan neraka? Maksudnya kalau kamu beramal jelek yang bakal masuk ke neraka, kira-kira tahan apa tidak di neraka? Sabar atau tidak di neraka? Nah itu. Kalau sekiranya kamu ngerasa kuat, aku kuat di neraka. Cik Gino misalnya, mudah baik. Nah, misalnya ngerasa kuat, ya sudah, lakukan dosa, lakukan kejelekan. Kalau ngerasa sabar kuat di neraka. Tapi kalau ngerasa tidak bakalan kuat di neraka, ya sudah, jauhin dosa. Jangan lakukan dosa. Ya waladi. Jadi ini hadis yang dipegang oleh Asy-Syaikh Asy-Syibli ya. Yang mana dia berguru dengan 400 guru ustaz. Nah, itu. Ustaznya 400, kita cuma 4. Bandingannya jauh nih ya. Ya waladi wahai anakku, min hadzal hadisi dari ini hadis ulima diketahuilah bagimu. Apa anaka sesungguhnya kamu itulah tahtaju tidak butuh siapa kamu, tidak butuh lil ilmi kepada ilmu al-katsiri yang banyak, tidak butuh ilmu yang banyak. Wa tasiri kathratil ilmi dan menghasilkan banyaknya ilmu. Menghasilkan banyak ilmu juga tidak penting. Min furudil kifayati dari beberapa fardu kifayah. Yang fardu kifayah maksudnya yaitu la min furudil a'yani, tidak dari beberapa fardu ain. Kalau fardu ain karena wajib semuanya itu harus kita ketahui kalau fardu ain. Kalau fardu kifayah yo seperlunya baik. Kalau fardu ain itu sholat, puasa, ya, berakhlak yang baik, berkata yang baik, itu fardu ain, wajib semuanya. Tapi kalau fardu kifayah, ya misalnya belajar elektronik, belajar apa namanya komputer, fardu kifayah itu. Ya semampunya baik, yang penting-penting baik, seperlunya kira-kira apa. Wa ta'ammal dan berpikirlah kamu bihadil hikayati di dalam ini cerita. Hatta takuna sehingga ada siapa kamu itu mutayakinan yakin. Itu mutayakinan yakin. Waroda yang datang. Waroda datang titik ya. Waroda datang. Apa hatiman? Sesungguhnya Hatim al-Asham, seorang ulama ya, Hatim al-Asham ini. Sesungguhnya Hatim al-Asham itu karena ada siapa Hatim al-Asham itu min talamidi Syaqiqi al-Balkhi, dari beberapa muridnya Syaqiq al-Balkhi rahmatullahi alaihima. Maka berkata siapa Syaqiq kata yaumin di dalam suatu hari, berkata kepada muridnya, ya Hatim, wahai Hatim, kam sanatan anta, kam itu berapa apanya sanatan tahunnya anta, adapun kamu berumur berapa tahun? Maksudnya kamu sudah berapa tahun
fi suhbati di dalam menemaniku. Kamu ngaji denganku, belajar telah berapa tahun? Qala berkata siapa Hatim, salatan 3, di dalam 3 wa talatina dan 30, apanya sanata tahunnya? 33 tahun. Ngaji, belajar dengan ya gurunya Syaqiq Al-Balkhi. Jadi ngaji itu tidak dengar dia lama. Belajar itu tidak dengar, mondok itu tidak dengar dia. Faqala maka berkata siapa Syaqiq Al-Balkhi, malladhi hasalta, madapun apa itu alladhi perkara hasalta yang menghasilkan siapa kamu hu terhadap alladhi, apa perkara yang kamu dapatkan minal ulumi dari beberapa ilmu. Fakam dan itu berapa faidatun adapun faedah. Akhota yang mengambil siapa kamu terhadap faedah minni dariku, dan berapa faedah manfaat yang kamu dapat. Qala maka berkata siapa Hatim, tahassaltu hasil siapa aku ala thamani fawaidah atas 8 faedah. Wah, ini murid yang nyeneng ke ini. Ada hasil. Qala berkata siapa Syaqiq, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gurunya tambah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu nih mana 33 tahun cuma dapat 8 ilmu. Harusnya segudang dapatnya. Ini cuma dapat 8. Jawab gurunya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Hatim, wahai Hatim, ana adapun saya itu sorabtu. Itu sorabtu mengerahkan siapa saya, umri terhadap umur saya, ma'aka bersamamu, fi ta'limika di dalam mengajarkanmu. Wa anta dan adapun kamu itu mata hasolta tidak hasil siapa kamu minni dariku ala siwa hadhil fawaidi atas selain ini beberapa faedah. Ya Hatim, padahal umurku aku habis untuk ngajari kamu siang malam, aku ajari kamu cuma dapat 8. Masa ada ganti yang lain, aku segudang aku mama 33 tahun. Aqala maka berkata siapa Hatim, ya ustadi wahai guruku, in talabta apabila mencari siapa kamu minni dariku asyidqa terhadap kebenaran, fama tahassaltu maka tidak menghasilkan siapa aku ala ghairil ladzi atas selain perkara qultu yang berkata siapa saya terhadap alladzi, walam atlub dan tidak mencari siapa saya tahsil ghairiha terhadap hasil selainnya, samanina. Apa tadi selainnya? Berapa? 8 faedah tadi. Samani fawaid. Selainnya samani fawaid. Liani karena sungguhnya aku ikut tayakkan tu yakin siapa aku. Ani sesungguhnya aku, sesungguhnya saya kata Hatim, la atahassalu tidak menghasilkan siapa saya ala khalasi atas selamatnya saya, wa najati dan selamatnya saya, fidaraini di dalam dunia akhirat, illa bihadhihi thamaniyati kecuali dengan ini 8 perkara. Wahai guruku, kalau engkau menuntut atas sebuah kebenaran, maka tidak ada kebenaran kecuali dari 8 perkara ini. Wah,
Dan aku yakin 8 perkara inilah yang menyelamatkanku di dunia dan di akhirat. Wa anna ma siwakuma ada, dan sesungguhnya perkara siwaha yang selain thamani fawaid, yang selain 8 itu mustaghnan, tercukupi anhu dari ma. Sudah cukup, tak butuh lagi yang lainnya. 8 itulah cukup. Biha sebab thamani fawaid. Allah, maka berkata siapa Syaqiqun, gurunya Syaqiq al-Balkhi, qul, katakanlah li kepadaku, ma itu apa? Hadhil fawaidu, ini beberapa faedah atsamaniyatu yang 8. Oh gitu ya. Nah ya sudah, kalau ma itu coba sampaikan 8 itu apa? Faqala, maka berkata siapa Hatim al-ula, adapun yang pertama itu nadhartu, melihat siapa saya fil makhluqati, di dalam beberapa makhluk. Wa ra'aitu, dan melihat siapa saya kulla wahidin, terhadap setiap satu orang minhum dari makhluqat. Itu ikhtaro, memilih siapa kulla wahidin mahbuban, terhadap perkara yang dicintainya. Walwabu, maka adapun sebagian itu yashabu, ya itu yashabu, menemani siapa ba'd al muhabba al mahabba, terhadap perkara yang dicintai. Al muhabba, terhadap orang yang mencintai, ila maradil mauti, sampai sakitnya kematian. Jadi setiap orang di antara makhluk itu punya pilihan masing-masing. Ada orang yang selalu berteman bersama orang yang dicintainya sampai sakitnya kematian. Wal ba'du, dan adapun sebagian itu ila tarafil qabri, sampai di pinggirnya kuburan. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu maut dan tarafil qabri, yuwaddi'una, berpamitan siapa ba'duhu, terhadap muhib, wa yarji'una, dan kembali siapa ba'du, wala yadkhuluna, dan tidak masuk siapa ba'du ma'ahu, bersama muhib, al-qabra, terhadap kuburan. Wa ta'amadu, dan berpikir siapa saya li ajida, supaya menemukan siapa saya mahbuban, terhadap orang yang dicintai atau kekasih, yakunu, yang ada siapa mahbub, li, untuk saya itu rafiqan, teman, wa anisan, dan yang menenteramkan, fil qabri, di kuburan. Nah ini, wahai guruku, aku melihat semua ciptaan Allah, makhluk ini punya pilihan masing-masing, punya kekasih masing-masing. Dan rata-rata kekasih itu cuman sampai mati dampingin, kalau dak tuh sampai pinggir kuburan. Setelah nyampe di kubur, kekasih tadi kembali ke rumahnya masing-masing, ke tempatnya masing-masing. Dak kate kekasih itu yang melok di kubur pula, ngawanin di kubur, dak kate. Mogola cinta mati, mogola ngomongnya cinta mati. Suami cinta mati sama istri, suaminya mati, yo tak galak juga istri melok mati kan. Nah berpikir ya, jadi Hatim al-Asyam berpikir akhirnya,
Berpikir dia ingin menemukan apa yang menjadi temannya yang bisa sampai kubur menemani pulau. Fama wajatu, maka tidak menemukan siapa saya siwal amali, selain amal as-soleh yang soleh. Walihada, maka karena ini ikhtartu, memilih siapa saya hu terhadap amal soleh. Waja'altu, dan menjadikan siapa saya hu terhadap amal soleh mahbuban, terhadap kekasih atau yang dicintai. Jadikan amal soleh itu kekasihku. Karena yang menemani amal soleh nanti di dalam kubur. Ya guna, supaya ada apa amal soleh itu rafiqan, teman, wa mu'nisan, dan yang menenteramkan fil qabri, di dalam kubur. Faqala, maka berkata siapa Syaqiq, gurunya Syaqiq al-Balkhi tadi, ahsanta, bagus siapa kamu ya Hatim, wahai Hatim. Oh iya, masuk. Masuk, aduh, cocok katanya, benar ya apa yang kamu katakan. Artanya itu adapun yang kedua, nazar itu melihat siapa saya fil makhluqati, di dalam beberapa makhluk. Faro'a itu maka melihat siapa saya al-kulla, terhadap semuanya. Melihat asiron nafsi, menjadi tawanan nafsu, wal hawa, dan keinginan. Wa ta'amaltu, dan berpikir siapa saya fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man, dan adapun orang khafa, yang takut siapa man, takut maqama rabbih, terhadap kedudukan Tuhannya man, wanaha, dan mencegah siapa man an-nafsa, terhadap nafsu, anil hawa, dari keinginannya. Kalau orang yang bisa mencegah nafsunya, bukan menghilangkan, kalau menghilangkan tidak mungkin, tapi mencegah dari keinginan-keinginan yang berlebihan, keinginan yang tidak ada manfaatnya, dicegah, ditekan. Fa inna jannata, maka sesungguhnya surga, iya ya jannah itu al-ma'wa, tempat kembalinya. Jadi orang yang bisa ya mengendalikan nafsunya, itulah orang yang nanti di surga. Fa'alim tu, maka mengetahui siapa saya yakinan, dengan yakin, annal qur'ana, sesungguhnya Al-Quran itu hakun, benar. Nah, ini bahasa Al-Quran ini benar, petunjuk Quran ini benar. Wa khalaqtu, dan menyalahi siapa saya atau memusuhi siapa saya an-nafsal ammarata, terhadap nafsu al-ammarata, yang banyak menyuruh bisu'i, dengan kejelekan. Jadi aku jadikan nafsu yang menyuruh kepada kejelekan itu sebagai musuhku. Wasyadatu, dan menguatkan siapa aku, mengeraskan siapa aku, al-mantiqata, terhadap ucapan, bil mujahadati, di dalam berperang melawan hawa nafsu. Wa ma'atatu, dan tidak memberikan siapa aku terhadap nafsu, ma'aribaha, terhadap kebutuhan atau keinginannya nafsu, wa amalaha, dan beberapa angan-angannya nafsu. Hatta inqadat, sehingga nurut apa nafsu, ikut apa nafsu, tahta ta'atil haqqi, di dalam di bawah ketaatan kepada Allah yang maha hak. Nah, kalau sudah diperangi nafsu itu, dikendalikan, maka akan nurut perintahnya Allah, taat kepada Allah. Allah berkata siapa Syaqiq, gurunya Syaqiq al-Balkhi, barakallahu fi.
barokah memberkahi siapa Allah fika terhadapmu. Itu yang kedua. Tadi adapun yang ketiga itu nazartu melihat siapa aku ila hadzal khalqi kepada inilah makhluk, aku melihat ini makhluk. Para itu maka melihat siapa saya kullu wahidin terhadap setiap orang, setiap seseorang yas'a yang berjalan, siapa kullu wahidin wa yud'ibu dan mencapaikan melelahkan siapa kullu wahidin fi tahsili syai'in di dalam menghasilkan sesuatu min hitamid dunya dari harta benda dunia. Dari harta benda dunia. Wama dan adapun sesuatu tahassalu yang menghasilkan siapa hadzal khalqi alaihi atas ma. Adapun sesuatu yang menghasilkan yang ia hasilkan itu hafidhu menjaga siapa hadzal khalqi terhadap ma wa farihu dan senang siapa hadzal khalqi bihi dengan ma lidhannihim karena mengiranya hadzal khalqi annahum sesungguhnya hadzal khalqi itu tahassalu menghasilkan ala syai'in atas sesuatu. Jadi aku melihat orang-orang manusia itu pada berusaha mengumpulkan harta dunia, menghasilkan harta, uang dan lain-lain. Dan setelah menghasilkan harta itu, mereka menjaganya. Repot tak? Begawi dapat duit, habis itu duit itu dijago supaya tidak hilang kan. Sudah repot nyari, repot jago pula. Nah itu kan. Dan mereka senang menganggap mereka menghasilkan sesuatu. Tsumma kemudian melihat siapa saya fil qouli ta'ala di dalam firman Allah Ta'ala, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Ma adapun sesuatu 'indakum yang di sisi kalian itu yang fad akan habis apa ma. Itu yang fadu akan habis apa ma. Wama dan adapun sesuatu indallahi yang di sisi Allah itu baqin tetap. Yang ada di sisi Allah itulah yang tetap. Jadi uang habis. Supaya kekal tetap apa? Sedekahkan. Itu ya. Harta bakal habis, yang tetap apa? Dijadikan pahala. Itu. Maka adapun sesuatu hasaltu yang menghasilkan siapa aku terhadap ma wajamatu dan mengumpulkan siapa aku terhadap ma di sinina di dalam beberapa tahun sesuatu yang aku hasilkan tasaddaqtu maka bersedekah siapa aku bihi dengan ma aku sedekahkan alal fuqara'i atas beberapa orang fakir. Waja'altu dan menjadikan siapa aku terhadap ma menjadikan wadi'atan terhadap titipan indallahi di sisi Allah. Liyakuna supaya ada apa ma supaya ada apa mali untukku indahu di sisi Allah itu baqiyan kekal tetap. Wazadan dan menjadi bekal mudakharan yang tersimpan di akhirati untuk akhiratku. Ya. Aku jadikan hartaku semuanya itu bekal nanti sebagai modal aku di sisi Allah. Disimpan bahkan berkembang, investasi yang berkembang. Allah berkata siapa syaqib ahsanta bagus siapa kamu. Bagus. Rupanya ini benar. Ya, 8 perkara yang menjadi inti dari semua ilmu itu. Ya, ini hebat ini Hatim al-Asyam. Dikatakan asyam itu apa? Tuli. Itu kan ada riwayatnya ya. Mengapa Hatim dijuluki asyam tuli? Karena apa? Karena Hatim ini menjaga
seorang perempuan sehingga dia tidak merasa malu. Ya. Jadi ketika dia belanja ada perempuan yang kentut kedengerannya sama Hatim. Nah, wanita ini sudah malu kan, kentut. Cewek cantik-cantik kentut bisa kan? Kedengeran wong apa tidak malu. Nah, tapi Hatim ini pura-pura tuli. Makanya dia dijuluki Asom. Asom itu kan tuli. Jadi ketika dia mau nawar barang, dia berapa ini? Oh, ini 5 dirham. Berapa? 5 dirham. Oh, lagi berapa? 5 dirham. Pura-pura tuh tuli. Nah, yang perempuan tadi yang kentut ini ngerasa tenang gitu. Oh, alhamdulillah. Rupanya wong sebelah aku ini tidak boleh denger. Nah, itulah kebaikan dari Hatim As-Som, ya. Sehingga dia dijuluki As-Som itu tuli, ya. Ar-Rabi'atu wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka wa 'allamtanihi warduduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Bifambana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani ya Rabbi. Bifambana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.